Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya dalam keadaan baik-baik. Semoga seterusnya kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelas 5 ini pasti bertanya-tanya nih, kenapa ada kelas 3 di kelas kita? Bapak kasih tahu alasannya. Kebetulan ibu guru kelas 3 itu berhalangan hadir dikarenakan sakit. Jadi, pembelajaran kita hari ini bersama-sama dengan kelas 3. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau tanya dulu dari kelas 3 dan kelas 5, siapa yang hari ini tidak hadir? Semuanya hadir semua, Alhamdulillah. Semuanya berangkat dari rumah untuk ke sekolah dengan semangat. Mari kita belajar bersama-sama. Semoga hari ini bisa belajar dengan nyaman. Ada yang tahu tidak kenapa bumi itu selalu menyediakan air terus-menerus? Apakah karena air laut yang mengalir ke sumur kalian? Atau air sungai yang mengalir ke sumur kalian? Tidak ya. Air yang kita gunakan sehari-hari selalu ada di tempat, di rumah, dan dimanapun itu terjadi karena adanya perputaran air dari bumi ke lapisan atmosfer kemudian turun lagi ke bumi. Nah, bagaimana itu terjadi? Terjadi karena contohnya hujan. Hujan terjadi dimanapun di setiap harinya. Mau di sini kita di daerah kita hujan, atau di daerah yang lain hujan, atau di gunung, di hutan, baik itu di sawah, di kebun. Nah, terjadinya hujan itu disebut dengan siklus air atau perputaran air dari bumi ke lapisan atmosfer dan sebaliknya. Siapa yang tahu apa itu siklus air? Siklus air itu adalah perputaran air dari bumi ke lapisan atmosfer. Jadinya hujan di daerah kita atau di daerah yang lain itu diakibatkan putaran air dari bumi ke lapisan atmosfer dan dari lapisan atmosfer kembali ke bumi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai siklus air untuk kelas 5 dan simetri seputar untuk kelas 3. Oke, nah di kelas 3 nih, minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai simetris lipat dengan ibu guru. Bapak mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu simetris lipat? Oke, jawabannya betul, Pak. Berarti minggu kemarin memperhatikan dengan baik ibu gurunya menjelaskan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai simetris putar. Silakan tonton video di sebelah kanan Bapak mengenai simetris putar. Selama kelas 3 menonton video yang Bapak tayangkan, kelas 5 silakan kalian duduk berkelompok. Gimana, sudah duduk berkelompok? Kalau sudah, silakan buka buku tematik halaman 50 mengenai siklus air. Silakan kalian baca dan pahami. Sekarang kalau sudah membaca, semuanya perhatikan gambar yang ada di samping kiri Bapak. Nah, siklus air ini terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama itu adalah tahap penguapan. Penguapan itu terjadi dari air laut yang menguap, kemudian sungai, danau, itu menguap ke atas awan menjadi titik-titik kecil dan disebut evaporasi. Jadi, penguapan itu disebut evaporasi. Nah, setelah terjadinya proses penguapan, uap air yang menguap ke atmosfer itu menjadi kumpulan titik-titik air hujan atau titik-titik kecil yang berkumpul membentuk awan dan disebut dengan kondensasi. Kemudian proses yang ketiga, setelah uap air mengumpul dan menjadi titik-titik air sehingga terbentuklah sebuah awan, awan tersebut akan tertiup angin, semakin lama semakin berat dan terjadilah hujan. Nah, itu disebut dengan proses presipitasi, yaitu proses turunnya air hujan. Berhenti sampai turunnya hujan, siklus air itu kemudian berlanjut ke proses infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Nah, infiltrasi itu adalah proses penyerapan air hujan yang turun ke bumi, yang diserap oleh tanah, oleh tumbuhan, kemudian mengalir ke sungai atau ke laut kembali. Itulah yang disebut dengan siklus air. Nah, jangan lupa ada satu proses atau fase yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu adalah proses transvitasi, yaitu proses perubahan atau proses penguapan yang berasal dari tumbuhan yang menguap ke atas menuju lapisan atmosfer. Oke, anak-anak, setelah penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi, Bapak akan bagikan sebuah lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berdiskusi dengan teman-teman kalian mengenai siklus air. Silakan kerjakan, dan bila ada yang tidak paham, silakan boleh bertanya kepada Bapak. Nah, pastinya bagaimana video yang tadi kalian tonton? Apakah kalian sudah paham? Oke, bagus. Alhamdulillah. Berarti kalian menonton dengan fokus. Nah, Bapak punya bangun datar persegi panjang. Silakan Bapak gunting terlebih dahulu. Setelah digunting,
Lalu tempelkan ke styrofoam yang sudah disiapkan. Setelah itu, jiplak persegi panjang yang sudah disiapkan tadi di atas styrofoam. Kemudian setelah itu, kita simpan pensil di tengah-tengah bangun datar tersebut. Nah, setelah itu coba diputar-putar. Jika bangun datar sesuai dengan hasil jiplakan kalian, berarti bangun datar tersebut memiliki simetris putar. Nah, jika bangun datar tersebut tidak sama dengan hasil jiplakan kalian, berarti bangun datar tersebut tidak memiliki simetris putar. Apakah kalian paham dengan penjelasan dari Bapak? Nah, coba Bapak tanya dulu. Ada berapa simetris putar pada persegi panjang? Oke, betul. Ada 2 simetris putar pada persegi panjang. Nah, sekarang Bapak punya lembar kerja untuk kalian. Nanti silakan kalian putar gunting terlebih dahulu bangun datarnya, kemudian tempelkan seperti yang Bapak contohkan tadi. Dan setelah itu silakan isi KPD yang satu lagi, itu tentang hasil dari simetris putar yang akan kalian praktekkan. Oke? Apakah kalian bisa mengerti tentang penjelasan yang barusan Bapak jelaskan? Oke, bagus sekali. Baik, untuk kelas 5, apakah ada yang bisa Bapak bantu? Atau ada yang perlu bantuan Bapak? Nah, untuk kelas 3 gimana? Ada yang perlu Bapak bantu? Ada yang bisa Bapak bantu? Nah, oke, kelas 5, karena kalian sudah selesai mengerjakan lembar kerja kalian, sekarang Bapak minta setiap kelompok ke depan mempresentasikan hasil kerja kalian, agar setiap kelompok bisa memberi saran, berdiskusi, dan bertanya jawab mengenai tugas kelompok masing-masing. Oke, silakan kelompok pertama untuk memulai presentasi kali ini. Wah, bagus sekali. Alhamdulillah semua kelompok sudah sudah menjelaskan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Dan hasilnya luar biasa. Bapak acungi jempol. Kalian memahami materi yang Bapak sampaikan. Bisa bekerja sama dan hasilnya luar biasa. Nah, setelah diskusi selesai dan hasil presentasi kalian semuanya luar biasa, Bapak akan kasih soal mengenai evaluasi pada pembelajaran kali ini. Soal evaluasi kali ini adalah untuk mengukur sejauh mana kalian bisa memahami materi yang tadi kita pelajari dan yang sudah kalian presentasikan. Silakan dikerjakan. Oke, kelas 3, gimana tugasnya? Apakah sudah selesai semua? Wah, hebat ini. Tugasnya sudah selesai semua. Nah, sekarang setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, siapa yang mau lebih dulu? Oke, bagus. Kelompok 3 silakan ke depan. Berani memulai, silakan. Nah, alhamdulillah kelas 3 semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, alhamdulillah semuanya telah selesai mengerjakan tugas, lembar kerjanya diisi dengan baik, dengan benar, soal evaluasinya juga sudah selesai. Nah, Bapak akan simpulkan hasil pembelajaran pada hari ini, yaitu air tidak akan pernah habis di bumi ini, karena terjadinya siklus air atau perputaran air dari bumi menuju lapisan atmosfer, kemudian kembali ke bumi setelah terus-menerus berputar. Nah, sama halnya dengan bangun datar yang memiliki simetri putar. Jadi kita belajar saling berkaitan mengenai siklus air dan juga simetri putar. Dalam simetri putar, persegi itu memiliki 4 simetri putar. Kemudian lingkaran itu merupakan simetri putar yang tidak terhingga. Dan untuk persegi panjang itu memiliki 2 simetri putar. Dan untuk segitiga itu berbeda-beda karena banyak bentuknya. Ada segitiga sama kaki, ada segitiga siku-siku. Jadi ada beberapa simetri putar yang berbeda. Nah, jadi pembelajaran kali ini sangat berkaitan. Nah, sebelum pembelajaran kali ini selesai, Bapak akan memberi dulu tugas untuk kalian kerjakan di rumah masing-masing. Untuk kelas 5 masih mengenai siklus air dan kelas 3 masih mengenai simetri putar. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya atau minggu depan, kelas 5 kita akan belajar mengenai iklan, mulai dari media, cetak, elektronik, dan lain-lain. Kemudian untuk kelas 3, minggu depan kita akan belajar mengenai mencari titik sudut. Oke, nah sekarang Bapak akan mengakhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.